Oke, selamat siang bosku. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga kita dalam keadaan sehat, sukacita, tetap dijauhkan dari sakit penyakit ya bosku. Oke, kembali lagi di channel di Kamel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Oke bosku, kita tetap akan memberikan pandangan hukum dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Bahasa yang kalau dibilang bahasa kampung lah bosku. Karena kalau terlalu tinggi kali bahasanya buat pusing kepala bosku. Oke, ini banyak pertanyaan sama saya tentang chatting. Nah, zaman sekarang kan zaman sekarang media sosial semakin unggul di kehidupan kita. Ya suka tak suka handphone kita ini tak pernah jauh dari kita. Kalau udah lowbat aja handphone ini udah buat pusing kan. Cari charger kemana, mau ngecas kemana, nggak senang. Lebih bagus tinggal dompet zaman sekarang daripada tinggal handphone. Oke bosku, hari ini yang mau kita bahas tentang chat, maupun itu messenger, maupun itu WA, ya kan, chat mesra, suami atau istri kepada orang lain. Banyak ini terjadi permasalahan bosku, karena suaminya atau istrinya mendapati chat mesra dengan wanita lain atau laki-laki lain di luar sana, sehingga mereka bertengkar hebat, ya, pukul-pukulan, usir-usiran kan, sehingga salah satu pihak baik maupun istri atau suami ini menggugat cerai. Terjadilah perceraian gara-gara chat mesra ini bos. Yang menjadi mau kita bahas di sini, banyak juga yang bertanya, apakah orang lawan, contohnya lah suami ini chat mesra dengan perempuan lain, apakah perempuan tersebut bisa dilaporkan ke polisi tentang perzinahan? Perempuan tersebut dilaporkan ke polisi dengan laporan perzinahan. Banyak begitu, karena saking emosinya dia meluap-luap, dia mengambil langkah hukum untuk melaporkan perempuan tersebut yang dianggap pelakor tersebut ke kantor polisi dengan tuduhan perzinahan. Di sini saya memberikan pandangan hukum kepada bosku. Jika kejadiannya begitu bosku, hanya sebatas chatting, hanya sebatas WA, panggil sayang-sayangan, panggil papi mami, sebatas chatting, WA, atau teleponan, bahkan hanya makan berdua, jalan berdua, dia tidak bisa dilaporkan perzinahan bosku. Tidak bisa. Belum ada undang-undang kita mengatur, melarang orang chattingan, melarang orang makan bareng. Belum ada undang-undang kita untuk mengatur hal itu gitu. Belum ada. Sehingga itu memang membuat kita pusing. Jadi pertanyaan berikutnya, gimana cara melapornya? Perzinahan itu, kalau di kitab undang-undang hukum pidana tersebut, yang dikatakan perzinahanlah seseorang yang sudah memiliki suami istri melakukan hubungan badan, itu baru dikategorikan perzinahan. Kalau hal itu sudah didapatkan, baru boleh orang yang merasa dirugikan itu melapor ke polisi atas dasar perzinahan. Jadi kalau hanya sebatas chatting, mesra, ya kan, kata-kata sayang, belum ada dasar yang kuat untuk melaporkan itu perzinahan. Tetapi kalau sudah chattingan mereka, kita udah mencurigai mereka chattingan, mereka ketemu sering makan, bahkan bisa kita dapati, bisa kita buktikan mereka pergi ke suatu penginapan atau rumah atau apapun itu namanya, mereka sudah melakukan hubungan suami istri, baru itu bisa dikategorikan perzinahan, baru bisa dilaporkan. Dan ingat, ketika melaporkan perzinahan tersebut, bukan satu orang aja yang masuk. Gak mungkin berzina hanya dilakukan oleh satu orang. Itu 2 orang, suami
dan selingkuhannya. Itu yang masuk. Nggak bisa kita request. Karena ada juga curhat sama saya, konsultasi. Dia dia sudah jauh sama istrinya. Sudah ada kira-kira 8 tahun. Dia jauh sama istrinya 8 tahun. Dan dia pacaran lagi. Pacaran. Kan istrinya di luar kota, dia di kota satu, dia pacaran. Dan pacarnya ini bersedia, mereka mau mau menikah, tetapi terkendala oleh pernikahan yang sah dia dengan istrinya. Ya kan? Jadi cara memuluskan rencana pernikahan mereka, si laki-laki ini harus menceraikan istrinya. Ya kan? Digugat istrinya ke pengadilan setempat. Setelah digugat, berjalannya waktu, belum putus. Ya kan, belum putus. Rupanya selingkuhannya ini selingkuh lagi dengan orang lain gitu. Sehingga dia marah, si laki-laki ini marah dia, nggak terima, dicabutnya gugatan tersebut. Jadi datang dia konsultasi kepada saya, bilangnya gini, bisa nggak istri saya melaporkan kami telah berzina dengan selingkuhan? Ya saya bilang bisa asal ada buktinya. Bisa istri melaporkan kalian telah berzina. Tapi ingat, tapi dia request, bisa nggak hanya si perempuan itu dijebloskan? Ya saya jawab tidak, karena berzina itu bukan dilakukan 1 orang, 2 orang. Kalau dilakukan 1 orang nggak berzina namanya, itu dilakukan 2 orang. Jadi saya katakan sama dia, kalau istri mau melaporkan perzinahan yang telah kalian lakukan, itu kalian 2 masuk. Loh, kejut ya, kok ikut juga aku masuk? Ya iyalah, kan dirimu yang berzina, ya kan? Dirimu melakukan perselingkuhan dengan selingkuhanmu. Istrimu mau melaporkan ke polisi, ya kalian 2 kena. Karena mendengar hal itu dia mundur, dia tak mau nanti kena sel pula. Ada memang betul, kalau bisa dibuktikan istrinya, suaminya ini berzina dengan perempuan lain, 2-2 masuk. Jadi itu bosku. Jadi itulah pandangan hukumnya. Kalau hanya sebatas chattingan, hanya sebatas makan bersama, itu belum bisa dikatakan berzina, belum bisa dilaporkan ke polisi atas dasar perzinahan. Walaupun rumah tangga kita sudah ribut gara-gara itu gitu, gara-gara chattingan itu suami istri bercerai, tapi bukan itu, tidak bisa itu dasarnya dilakukan untuk laporan perzinahan. Kalau hanya sebentar chattingan, sebatas makan, itu tidak bisa dikatakan perzinahan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau mereka ada sempat tidur bersama, melakukan layaknya hubungan suami istri, bisa kita buktikan. Disitulah masuk ranah perzinahan. Dan kedua belah pihak yang berzina itu bisa diproses, tidak boleh 1, harus 2-2 masuk. Jadi itulah bosku yang bisa saya berikan pandangan hukum hari ini, karena memang persoalan ini sangat banyak gitu. Suka tak suka kita, mungkin orang-orang teman-teman kita merasakan ini, sampaikan kepada mereka berita ini. Sampaikan kepada mereka. Kalau mereka bertanya begitu, katakan tidak bisa. Karena memang belum ada hukum yang mengatur tentang chattingan. Tapi kalau sekiranya ya pencemaran nama baik lewat chattingan banyak. Tapi kalau untuk perzinahan ini tidak bisa. Karena itu seperti saya katakan, kategori perzinahan adalah orang yang sudah melakukan, ya orang yang sudah berumah tangga, mempunyai istri yang sah, suami yang sah, melakukan hubungan badan dengan wanita atau laki-laki lain. Itulah dikategorikan perzinahan. Ya bisa masuk kategori, bisa dilaporkan. Oke bosku, semoga pandangan hukum ini membuat wawasan kita semakin luas bosku.
semakin bijaksana kita. Jangan karena emosi kita, ya kan, karena emosi kita melaporkan orang yang chattingan sama dia dan itu terekspos dikatakan perzinahan, malah kita nanti akan dilaporkan karena belum kategori perzinahan. Dilapor balik kan repot. Berpikir pelan-pelan, jika ada permasalahan di rumah tangga ini bicarakan pelan-pelan, jangan sampai menjadi bumerang hingga perceraian. Harus bisa saling memaafkan, harus bisa saling mengerti demi keutuhan rumah tangga. Jangan egois yang diutamakan. Oke bosku, semoga bosku dapat mengerti, semoga bosku paham apa yang kita bahas hari ini. Jangan lupa bosku di like, share, dan subscribe channel Dikamil ini supaya semakin berkembang dan saya lebih semangat untuk memberikan pandangan-pandangan hukum kepada bosku. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai selalu masker biar supaya kita terhindar dari virus corona ini bosku. Ketika kita menjaga diri kita, maka kita juga akan menjaga orang lain. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita, kamu hebat.